Jemaah maka Allah, dari hadis-hadis yang sahih tadi, kita melihat ternyata Rasulullah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la itu di salat-salat yang jamaahnya ramai. Di waktu-waktu salat yang jamaahnya melebihi jamaah seperti biasa. Ketika witir tarawih, ketika Idul Adha, Idul Fitri, ketika hari Jumaat. Jadi apa maksud Rasulullah memilih Sabbihisma Rabbikal A'la? Kenapa waktu salat yang jumlah jamaahnya besar, beliau memilih surat itu? Di situlah para ahli tafsir menyebutkan ini tidak lepas daripada isi daripada surat tersebut, kandungan surat tersebut. Kenapa itu menjadi pilihan Rasulullah? Ternyata isi daripada Al-A'la itu menyebut-nyebut tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengingatkan kita tentang betapa nikmat akhirat melebihi daripada dunia yang sedang kita kejar. Waktu pada kalimat wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi. Jadi dari awal surat kita diajak untuk merenung tentang Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengimaninya, tapi sejauh mana kita merasakan iman bersama Allah? Maka Allah menyebut-nyebut tentang kemuliaannya. Allah memulai dengan kalimat Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbih. Kata Allah, Muhammad, sucikanlah. Apa yang disucikan? Isma Rabbika, nama Tuhanmu. Allah berikan sifat Al-A'la, yang maha tinggi. Itu dalam bahasa Arab kalau sudah dipakai superlatif, dipakai model kalimah Al-A'la, Al-Akbar, itu tidak ada yang lebih di atas itu. Jadi Allah lebih tinggi, maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam segala hal. Allah maha segala-gala dalam sifatnya. Kita kalau sedang bicara dengan dua orang sekaligus dan dua-dua orang itu berbicara sekaligus. Jadi kita sedang berhadapan dengan dua orang. Dua-dua orang itu berbicara sekaligus. Itu kita tidak tahu mau fokus ke siapa. Kita dengarkan ini, enggak terdengar itu. Dengar ini, enggak terdengar itu. Begitu lemahnya kita. Tidak bisa fokus hanya pada dua orang. Pasti kita akan mengatakan, tiroro, bicara sendiri-sendiri. Satu-satu kita suruh. Kalau enggak bisa fokus. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, As-Sami' Al-Alim. Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Triliun atau triliun-triliun umatnya melakukan pekerjaan di waktu yang sekaligus, umatnya, hambanya melakukan sesuatu di waktu yang bersamaan. Allah tahu, Allah dengar setiap percakapan, bahkan apa yang bergerak di hatinya. Innahu alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang terbersit di hatimu. Ini maha. Jadi Allah bisa mendeteksi semua hamba tanpa harus menyuruh satu-satu untuk berbicara. Maka jangan khawatir, di sini ada pengajian, masjid lain ada pengajian, di sana ada pengajian. Apakah Allah sibuk memikirkan, aduh di sana siapa yang catat di sana? Coba dipanggil malaikat lain di sana, tugas yang di masjid sana siapa? Enggak akan begitu ceritanya. Allah mengetahui siapa hamba yang memujinya, walaupun melakukannya sekaligus dan bersamaan. Dan Allah mendengarkan bisikan-bisikan mulut kita ketika kita menyebut namanya, walaupun tanpa mengangkat suara. Hanya menggerakkan bibir, Allah tahu dan Allah dengar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tinggi segalanya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi mulai menyeringkan. Jadi Nabi sering-sering membaca pertama sekali untuk mengingatkan kita
betapa berkuasanya Allah di atas kita. Lalu lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung, Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa. Salah satu kuasa Allah yang paling tinggi adalah khalaqa. Allah mencipta. Allah lam yalid. Allah tidak melahirkan. Kita berkuasa setelah melahirkan. Kita senang setelah melahirkan. Kita berharap-harap anak kita begini begitu, itu pun setelah dilahirkan. Tapi kita tidak mampu mencipta. Dan bahkan saking lemahnya kita tidak tahu jenis kelamin anak kita. Bagaimana kalau seandainya kita menjadi seorang pencipta, tapi kita tidak tahu jenis kelamin? Makanya kita ini lemah sekali. Allah Subhanahu wa taala khalaqa, mencipta. Dalam kalimah lain Allah menyebutkan bada'a atau badi'. Allahu badi'us samawat. Bada'a itu mencipta sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Itu adalah salah satu kuasa. Cuma yang lebih hebat lagi, setelah khalaqa fasawwa. Jadi bukan mencipta saja, tapi fasawwa, setelah dicipta Allah menyempurnakan. Kita manusia tidak bisa mencipta dan tidak bisa menyempurnakan. Begitu anak lahir dalam keadaan cacat, langsung kita tidak bisa menyempurnakannya lagi. Allah mencipta lalu menyempurnakan. Nah, kalimat fasawwa ini bisa kita lihat pada proses bagaimana manusia punya kekuatan untuk mendapatkan sesuatu setelah dicipta. Jadi ini setelah kita dicipta, lalu kemudian bukan hanya dicipta, tapi kita disempurnakan, diberikan akal untuk berfikir. Bahkan seekor anak kambing yang baru lahir tahu di mana susu ibu kambing. Kalau manusia melahirkan, itu bayi setelah lahir, itu enggak bergerak sendiri ke ASI, tapi diangkat oleh bidan, didekatkan ke ASI ibunya. Anak kambing, Pak, enggak ada bidan yang mau mengangkat anak kambing mendekatkan ke susu mamanya. Jadi lahir sendiri. Lahir sendiri anak kambing. Dalam gerpoh dia lahir sendiri. Setelah lahir, anak kambing itu bergerak sendiri mendekat ke susu ibunya. Ini disebut fasawwa. Allah sudah cipta, lalu Allah sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Yaitu keinginan mendapatkan kebutuhan yang dicukupkan untuknya. Maka bergeraklah alam ini dengan sempurna. Allah setelah cipta matahari, Allah bisa beri titik koordinat matahari terus berputar di titik itu. Tidak pernah berubah sama sekali. Maka kita bisa menentukan waktu. Bulan berputar pada orbitnya, kita bisa menentukan waktu. Padahal Allah cipta bulan, kalau enggak disempurnakan, maka bulan tidak akan sempurna. Maka kesempurnaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa cabai mendapatkan rasa pedas. Dan belum pernah ada orang yang bisa menemukan untuk menyuntikkan rasa pedas ke dalam cabai. Dia langsung berubah rasanya sendiri. Allah bisa buat seekor ular dan Allah bisa sempurnakan dia. Di dalam tubuhnya penuh bisa, tapi dia tidak mengapak. Jadi bisa itu hanya berlaku untuk orang yang disemprotkan olehnya saja. Jadi bisa itu Allah sempurnakan, bagi si ular tidak berpengaruh, hanya berpengaruh kepada yang disemprotkan saja. Hanya Allah yang bisa membuat itu. Ketika kita memakai korek, kita pakai korek, kenapa tiba-tiba muncul percikan api? Allah sudah cipta api, tapi Allah menyempurnakan dia bisa hidup hanya dengan percikan, tanpa ada aliran apapun. Hanya Allah.
Allah bisa cipta seseorang manusia menjadi seorang doktor. Tapi begitu banyak doktor yang tidak bisa memelihara rasa sakit untuk dirinya sendiri. Dan begitu banyak orang yang sehat yang Allah cipta, ternyata tidak sakit-sakit. Ini semua kuasa Allah. Kalau lihat tafsir surat Al-Kahfi, waktu Allah membicarakan tentang Ashabul Kahfi, mereka berada di dalam gua 309 tahun. 309 tahun. Dan mereka Allah bolak-balikkan dalam tidurnya supaya tidak membusuk kulitnya. Nah, jadi mereka tidur, nanti kalau sudah kira-kira kulit sudah panas, itu Allah balikkan dalam tidurnya. Bayangkan tidur 309 tahun, Allah bolak-balik supaya tidak membusuk. Dan disinari matahari supaya cuaca, udara tetap sempurna. Allah bolak-balik manusia karena kulitnya sensitif. Orang stroke rata-rata kulit menjadi busuk yang tidak bisa bangun lagi. Itu harus taruh daun pisang di bawah, ada yang sudah berulat. Manusia kulit sensitif. Maka supaya Allah menyempurnakan proses mereka tidur 309 tahun, Allah bolak-balik. Tapi ketika Allah bicara tentang anjing mereka, tidak ada kalimat satupun bahawa anjing itu tidur dibolak-balik oleh Allah. Tidak ada. Tapi anjing itu hanya tidur ya, di depan pintu dalam keadaan cerup. Apa bahasa Indonesianya ini? Tiarap begini Pak ya, tiarap begini. 309 tahun anjing ini tidak bolak-balik. Ini menjadi salah satu ijaz dalam Al-Quran. Maka para ulama yang mencari mu'jizat Al-Quran menemukan kenapa ketika Allah membicarakan tentang Ashabul Kahfi, Allah bicara tentang membulak-balik badan manusia. Tapi ketika Allah bicara tentang anjing mereka, Allah tidak mengatakan anjing ini dibolak-balik. Ternyata diselidiki oleh ahli hewan, kedokteran hewan, kulit anjing, kulit anjing. Karena saya lihat pandangannya sudah beda. Apa yang dapat dengar kata kulit anjing. Kulit anjing ternyata itu tidak akan pernah membusuk. Yang di bawah lengan, yang mereka kalau duduk mereka menyandar begini, itu tidak pernah busuk menghadapi apapun, baik semen atau tanah, tidak akan pernah membusuk. Itu kelebihan kulit anjing. Makanya Allah tidak membutuhkan untuk membolak-balikkan anjing sebagai makhluknya. Makanya Bapak Ibu melaka Allah, khalaqa, Allah lah yang mampu menciptakan, fasawwa, lalu Allah lah yang menyempurnakan. Maka kita ini kalau seandainya mau berfikir, afala ta'qilun, kata Allah, kenapa engkau tidak berfikir? Maka kita akan menemukan kuasa Allah. Maka di saat itulah kita bisa menemukan siapa Tuhan kita, berhak atau tidak kita menyembahnya. Wallazi qaddara fahada. Kemudian Allah menetapkan sesuatu, qaddar. Kita ini telah ditetapkan Allah segala sesuatu dan tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ketetapan itu disebut qada, eksekusinya disebut qadar. Ketetapan itu, skenario itu disebut qada, telah berada di Lauhul Mahfuz. Eksekusinya, eksekusi yang diturunkan itu disebut qadar. Dan qadar dalam pandangan ulama itu ada dua model, ada takdir al-mubram dan takdir al-muallaq. Takdir mubram, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Artinya tidak diberi ikhtiar, pilihan pada manusia. Salah satu contohnya ajal. Allah mengatakan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalmu, tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan sedikit pun, kata Allah. Jadi manusia yang berdoa, ya Allah panjangkan umur, ya Allah panjangkan umur. Mereka yang hari ini bernyanyi-nyanyi waktu ulang tahun, barakallah fi umrik, misal contohnya. Padahal walaupun apapun kalimat yang disuruh, tetap ulang tahun itu bukan ajaran Islam. Jangan sering-sering lakukan ulang tahun. Itu bukan ajaran kita, karena itu ajaran Nasrani.
Nasrani yang melakukan itu pertama sekali. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Raja Herodes yang melakukannya. Maka tidak perlu kita memikirkan bahwa kita dipanjangkan umur dengan nyanyian dan harapan kita. Umur tidak dipanjangkan, tapi jumhur ulama mengatakan yang dimaksud di situ adalah keberkahan umur. Keberkahan umur. Artinya dalam umur kita yang telah ditentukan, berkah. Maksud berkah, banyak kebaikan yang kita lakukan. Umur 45 tahun, tapi Masya Allah, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Gaji 3,5 juta, 1,5 juta untuk sedekah. Itu akibat keberkahan umur. Kalau orang yang Allah cabut keberkahan umurnya, umur panjang, sudah nek-nek tuha, itu tidak ada keberkahan pada umurnya, maka ke masjid pun tidak pernah nampak. Ngaji tidak bisa. 60 tahun Iqra 1 enggak lulus. Menikah dengan orang yang Iqra 2. Dia Iqra 1, suaminya Iqra 2. Kakak mandua ke mana? Allah cabut. Hidupnya hari-hari tidak mendekat ke Allah. Hidupnya antara televisi, radio, nah kemudian jalan-jalan. Goes-goes, sepeda lipat, buka lagi, lipat lagi, buka lagi, lipat lagi. Begitu saja. Jogging pagi-pagi, begitu saja. Yang mendekat ke Allah pengajian, asal sudah pengajian, mengantuk. Nonton sinetron, terbelalak. Nah, ini menyindir mereka yang mengantuk di tengah pengajian. Hati gagal kena tindih ke hana pupu. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, takdir ini tidak bisa kita rubah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu ke atas hamba harus meninggal di tengah lautan dengan cara jatuh pesawat, maka apapun yang kita coba hindari tetap jatuh ke atas kita. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka la yukhti'aka. Apa yang telah Allah tetapkan kepadamu tidak akan meleset darimu. Oh, kita tidak sudah berjanji karena kita tidak berani naik pesawat. Kita berjanji tidak akan pernah saya naik pesawat. Tidak akan pernah. Kita janji kemanapun saya kalau naik pesawat kamu lagi. Tidak akan pernah. Janji itu berhasil kita lakukan mungkin 20 tahun, 25 tahun. Ternyata di umur kita yang 60 dapat undangan dari Jokowi, disuruh menuju ke Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan jamaah terbaik. Contoh, yang dulu kita sudah janji enggak ada rencana pergi, lalu kita mulai merubah pikiran, kapan lagi ke Istana Negara kalau bukan sekarang? Berubah. Kenapa Allah rubah? Allah menjemput. Ternyata perjalanan itu perjalanan terakhir kita. Meninggal juga akhirnya. Maka tidak perlu ragu di atas takdir Allah. Ini mubram. Rezeki termasuk mubram. Tidak bisa dielakkan. Rezeki itu kuota. Apapun kita kerja, yang kita dapat tetap seperti kuota yang tertulis ketika 120 hari dalam kandungan. Maka jangan terlalu habis-habisan bekerja apa. Karena begitu juga dapatnya. Begitu juga. Yang perlu hanya apa? Yang perlu hanya menjemput, tapi cukup hanya sekedar menjemput tanpa harus habis-habisan. Jangan mati-matian dengan sesuatu yang tidak dibawa mati. Nah, takdir berikutnya itu disebut mu'allaq. Artinya diberi ikhtiar. Ikhtiar oleh Allah. Mau lakukan boleh, tidak lakukan boleh. Maka bentuknya kebaikan, keburukan itu Allah berikan ikhtiar. Silakan, pilihlah. Maka disuruh tuntut ilmu agar tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kuasa Allah. Allazi qaddara. Setelah Allah menentukan takdir, fahada. Allah memberi hidayah. Allah memberi petunjuk. Memberi petunjuk ini, misal ketika kita sudah diberikan kuota rezeki 1M untuk kita. 1M untuk kita selama hidup, 1M. Fahada, lalu Allah beri petunjuk untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Maka mulailah manusia berfikir untuk bisa mendapatkan 1M itu. Dia mulai sekolah SD, SMP, SMA, kuliah untuk bisa mengambil yang 1M. Itu fahada. Cacing tinggal di dalam tanah. Sungguh tidak masuk akal bagaimana dia bisa mendapatkan rezeki padahal dia area yang bisa dikuasai cuma tanah.
berjalan pun hanya sedikit-sedikit, tapi Masya Allah dia punya cara untuk mendapatkan rezeki. Dia punya cara. Maka jemaah melakukan Allah, inilah kenapa Rasulullah menyebut-nyebut sering membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, agar kita merenung tentang kebesaran Allah. Ayat-ayat berikutnya itu lebih dahsyat, lebih dahsyat. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau bisa kena Sabbihisma Rabbikal A'la ini diulang-ulang setiap Jumaat, maka cobalah belajar tafsirnya, renungkanlah. Nah, ini yang menjadi sebab dan alasan kenapa Rasulullah memilih Al-A'la sebagai bacaan utama ketika solat-solat besar. Baik, insyaAllah di pertemuan yang akan datang ada satu fadilah lagi sambil kita melihat surat berikutnya, dan insyaAllah ini tidak lama lagi kita akan menghabiskan tentang fadilah surat demi surat dalam Al-Quran. Kemudian kita baru akan lanjutkan ke fadilah amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan yang duduk berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.